Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membahas tentang kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada kaidah as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismain, dzatiyah wa fi'liyah. Sifat tsubutiyah itu terbagi menjadi dua jenis, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sebelumnya kita telah membahas bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi ada sifat tsubutiyah dan ada sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah itu adalah sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW di As-Sunnah. Contohnya misalkan sifat ilmu, Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Sifat hikmah, Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Sifat sama, pendengaran, Allah adalah As-Sami', zat yang maha mendengar. Sifat basar, penglihatan, yakni Allah adalah Al-Basir, zat yang maha melihat. Maka demikian seterusnya, seluruh sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di As-Sunnah, di Al-Quran dan di As-Sunnah, maka ini adalah sifat tsubutiyah. Sedangkan sifat yang dinafikan, yang diingkari oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya sifat salbiyah. La sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai para hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka sifat ngantuk, sifat tidur, sifat zalim, ini adalah sifat salbiyah, sifat yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memilikinya. Allah tidak memiliki sifat tersebut. Bahkan justru Allah memiliki kebalikannya, sifat sempurna yang merupakan kebalikannya. Kebalikan dari zulm, kebalikan dari kezaliman adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil yang maha sempurna. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki, tidak ngantuk ataupun tidak tidur, sehingga kebalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat haya, sifat kehidupan yang sempurna yang tidak ternodai oleh ngantuk atau tidur. Maka sekarang kita sampai pada kaidah bahwa sifat tsubutiyah, tadi sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Fadzatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kal ilmi wal qudrah was sama' wal basar wal izzah wal hikmah wal ulu wal azamah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut, seperti sifat ilmu, sifat qudrah, ya kekuatan, sifat sama, pendengaran, sifat basar, penglihatan, sifat izzah, keperkasaan, sifat hikmah, kebijaksanaan, sifat ulu, yaitu tinggi, dan sifat azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat ini adalah sifat dzatiyah, sifat yang selalu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disifati dengan sifat-sifat tersebut. Wa minha as-sifatul khabariyah kal wajh wal yadain wal ainain. Di antara sifat dzatiyah adalah sifat yang merupakan sifat khabariyah, yaitu sifat wajah. Allah memiliki wajah, Allah memiliki dua tangan, dan Allah memiliki dua mata.
Tetapi wajah Allah, dua tangan Allah dan dua mata Allah tidak sama dengan wajah makhluk, dua tangan makhluk, dua mata makhluk tidak sama. Ya, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tapi kita tetapkan sifat-sifat ini, ya, sifat wajah misalkan. Bahkan kita beramal, kita mengharapkan wajah Allah, kita mengharapkan agar kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Itu adalah kenikmatan yang paling besar yang bisa dirasakan oleh penghuni surga. Sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wajah. Akan tapi ya, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Baik, jadi ini adalah sifat dzatiyah yang harus kita imani, dan Allah selalu disifati dengan sifat tersebut. Wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatin in sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan melakukannya, dan jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melakukannya. Jadi sifat fi'liyah ini bisa jadi Allah pada suatu waktu melakukan perbuatan tersebut, tapi bisa jadi pada waktu yang lain Allah tidak berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka ini namanya sifat fi'liyah. Kal istiwa'i 'alal arsy, seperti sifat istiwa, yaitu tinggi di atas arsy. Kemudian wan nuzul ila sama'id dunya, kemudian turun ke langit dunia. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka hanya di waktu itu Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan Allah tersebut. Akan tapi di waktu yang lain tidak. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah sifat yang bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah berkehendak untuk melakukannya atau tidak? Sehingga tidak selalu disifati dengan sifat tersebut. Ya, tidak selalu disifati dengan sifat tersebut. Wa qad takunu sifat dzatiyah fi'liyah bi'tibarain kal kalam. Nah, bisa jadi ada sifat Allah yang disifati dengan dua karakteristik ini. Jadi ada satu sifat yang dzatiyah dan juga fi'liyah secara sekaligus. Dilihat dari satu sisi dia dzatiyah, dan dilihat dari sisi yang lain dia fi'liyah. Seperti misalkan sifat kalam. Sifat kalam Allah, Allah berfirman. Fa innahu bi'tibari aslihi sifat dzatiyah. Berdasarkan asalnya, sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah. Lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu disifati dengan sifat kalam. Selalu disifati dengan sifat kalam. Kalau kita menggunakan ilustrasi, kita lihat kepada makhluk, ya, ini bukan dalam rangka untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, akan tapi dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Kalau ini bisa terjadi pada makhluk, maka bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi lebih sempurna lagi, itu maksudnya. Kita lihat di makhluk misalkan, seseorang yang tidak bisu, maka dia bisa berbicara. Dia memiliki kemampuan untuk berbicara, akan tapi dia punya kehendak. Dia bisa, pada saat ini dia bisa memilih apakah dia mau berbicara atau tidak. Maka dilihat dari sisi dia memiliki kemampuan untuk berbicara, dia adalah, ya, ini berarti ini adalah suatu sifat yang selalu melekat pada dirinya. Dia memiliki kemampuan itu. Akan tetapi ketika kita lihat dari sudut pandang, apakah dia mau untuk berbicara atau tidak pada waktu ini? Nah, ini berarti itu kembali kepada keinginan dia. Apakah dia mau berbicara pada waktu tersebut atau tidak? Nah, kalau ini bisa kita pahami pada makhluk, maka pada Allah Subhanahu wa taala ini lebih sempurna lagi. Ini Allah memiliki sifat kalam, dan kalam Allah tentunya, ya, berbeda dengan kalam makhluk. Kalam Allah sempurna, kalam makhluk penuh kecacatan. Nah, sekarang dilihat dari asalnya, maka sifat kalam Allah
itu adalah sifat dzatiyah. Allah selalu disifati dengan sifat kalam. Ya, Allah selalu disifati dengan sifat kalam. Tidak pernah ada suatu waktu pun di mana Allah kemudian bisu misalkan. Auzubillah min dzalik. Ya, maka ini adalah sifat dzatiyah. Wa bi'tibari ahadil kalam sifat fi'liyah. Akan tapi kalau kita melihat pada apa yang difirmankan oleh Allah, maka ini adalah sifat fi'liyah. Kalau kita melihat misalkan Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau kita bertanya, kapan Al-Quran diturunkan? Kapan Al-Quran difirmankan? Di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak di zaman ini. Nah, begitu ya, berarti kalau kita melihat pada kalam Allah secara spesifik, ayat mana yang kita maksud? Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengetahui ayat mana yang paling pertama turun, ayat mana yang paling terakhir turun, ayat mana yang turun di tempat ini, ayat mana yang turun di tempat itu, ayat mana yang makkiyah, ayat mana yang madaniyah. Ya, jadi kalau kita melihat pada satu persatu dari kalam Allah, maka ini adalah sifat fi'liyah. Li'anna al-kalama yata'allaqu bi masyiatihi yatakallamu mata sya'a bima sya'a. Karena kalam Allah, kalam itu berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berfirman, memfirmankan firman Allah tersebut. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan memfirmankan firman Allah tersebut. Maka firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka demikian pula seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan beliau dan umat beliau untuk salat. Ini terjadi ketika Mi'raj. Bukan terjadi di zaman ini, bukan terjadi di zaman Nabi Isa, bukan terjadi di zaman Nabi Adam, ya. Cuma terjadi di zaman pada waktu itu. Maka ketika kita melihat pada satu persatu dari kalam Allah, ini berarti apa? Ini terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berfirman, memfirmankan firman Allah tersebut. Kalau tidak, maka tidak. Kama fi qoulihi ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman, kun fayakun. Kun maknanya terjadi. Fayakun, maka terjadilah. Jadi yang difirmankan oleh Allah cuma kun. Bukan kun fayakun. Fayakun itu keterangannya. Ketika Allah berfirman kun, maka terjadi. Nah, ini. Jadi yang apa yang difirmankan oleh Allah, kunnya saja, bukan kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, nah ini berarti apa? Kembali kepada iradah Allah, kembali kepada masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman kun. Jadi ini kalau kita melihat pada firman Allah yaitu kun, ini berarti bergantung pada kehendak Allah. Bisa jadi pada suatu waktu Allah memfirmankan lafaz kun tersebut, dan bisa jadi Allah tidak memfirmankan lafaz kun tersebut kalau Allah tidak berkehendak. Wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innahu tabi'ah li hikmatihi. Setiap sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, maka ini mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan hikmah Allah. Kapan Allah berkehendak untuk berfirman, kapan Allah berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk sifat menciptakan. Allah adalah zat yang maha menciptakan, Al-Khaliq, ya, menciptakan alam semesta. Maka terkait sifat ini juga, ini sifat yang zatiyah dan fi'liyah. Tidak hanya sifat kalam, tapi juga sifat khalq, yakni sifat bahwa Allah menciptakan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki sifat menciptakan. Ini adalah sifat dzatiyah. Kata para ulama, bahkan sebelum alam semesta seluruhnya diciptakan, Allah memiliki nama Al-Khaliq bahkan sebelum alam semesta seluruhnya diciptakan. Allah adalah zat yang maha menciptakan bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya. Kenapa? Karena ini adalah sifat dzatiyah. Karena ini adalah sifat dzatiyah.
pada waktu di mana Allah berkehendak untuk menciptakan arsy, maka Allah memfirmankan kun, jadilah langsung arsy itu. Pada waktu Allah berkehendak untuk menciptakan kolam, pena, dan lauhul mahfuz, dan alam semesta ini seluruhnya, dan seluruh manusia yang ada, jin, malaikat, makhluk yang ada di dalamnya, maka pada waktu tersebut, itu berarti apa? Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk tersebut. Maka ini ditinjau dari sudut pandang ini adalah sifat fi'liyah. Jadi ditinjau dari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu disifati dengan sifat Maha menciptakan, ini sifat dzatiyah. Tapi ditinjau dari bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak maka Allah menciptakan, ketika tidak berkehendak maka Allah tidak menciptakan. Ya. Allah berkehendak menciptakan arsy ya pada waktu ketika arsy tersebut diciptakan. Sebelumnya Allah belum berkehendak untuk menciptakan arsy. Gitu ya. Jadi ditinjau dari ini maka ini adalah sifat fi'liyah. Dan banyak lagi sifat yang merupakan sifat dzatiyah dan fi'liyah secara bersamaan karena ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda ini. Dan terkait masalah ini ya, terkait masalah sifat menciptakan, maka akidah Ahlussunnah itulah yang sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat menciptakan, itu selalu memiliki sifat menciptakan. Akan tapi ya, ketika kita melihat pada makhluk tertentu ya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak baru menciptakan makhluk tersebut pada waktu Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk tersebut. Ini akidah Ahlussunnah, yakni sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seluruh makhluk, tidak menciptakan alam semesta ini di awal saja kemudian ditinggalkan. Sampai akhir zaman yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ketika Allah berkehendak untuk menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk ketika Allah berkehendak untuk menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk ketika Allah berkehendak untuk mematikannya, mencabut nyawanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah sebagian orang yang satu rumpun dengan ateis, agnostik dan seterusnya. Ya, mereka ada sebagian orang yang ingin membantah orang ateis, tapi kemudian tidak ingin bertentangan dengan teori Darwin, kata mereka. Gimana? Kalau ateis kan berdalil dengan teori Darwin. Nah, ini semua alam semesta ini evolusi aja sebenarnya. Berawal dari satu sel kecil, habis itu berevolusi menjadi seluruh makhluk yang kompleks ini. Itu kata orang ateis. Tapi sebagian orang tetap ingin mempertahankan teori Darwin itu. Tapi ingin membantah orang ateis. Gimana jadinya? Dia berkata bahwa dia meyakini ada Tuhan, Tuhannya itu menciptakan alam semesta dan seisinya. Habis itu ya tidak lagi menciptakan, tapi dibiarkan sesuai dengan teori Darwin, berevolusi sendiri. Baik. Maka ini adalah variasi teori yang ada di bidang teologi. Akan tapi ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah adalah Allah menciptakan alam semesta dan seisinya, dan Allah Subhanahu wa taala itu yakni selalu disifati dengan sifat menciptakan ini. Bahkan sampai sekarang Allah menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, Allah memberikan rezeki kepada makhluk sampai sekarang, sampai akhir zaman. Allah mengatur alam semesta sampai sekarang, sampai akhir zaman. Tidak cuma di zaman dulu alam semesta diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Akan tapi Allah selalu mengatur alam, memelihara alam semesta, memberikan rezeki. Nikmat yang kita berikan, yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, itu Allah berikan hari ini. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak membuat Allah sibuk sama sekali. Ya, tidak membuat berat Allah Subhanahu wa taala, itu mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak menafikan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di alam semesta ini ada yang berevolusi. Contohnya misalkan kalau yang terbukti secara pengamatan misalkan ya, organ bisa berevolusi. Evolusi gimana maksudnya? Yang awalnya normal jadi makin besar atau makin kecil gitu ya. Paru-paru orang yang ada suku di Indonesia ini yang suka menyelam, paru-parunya rata-ratanya lebih besar daripada paru-paru orang normal. Nah, sering menyelam. Nah, itu mereka klaim ini evolusi. Kita katakan toib, ini evolusi. Dan Islam tidak menafikan hal tersebut. Silakan kalau itu ilmu dunia sahih, silakan. Tetapi yang tidak sahih adalah yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet atau manusia dan monyet satu rumpun. Manusia tidak berasal dari monyet, tapi manusia dan monyet berasal dari satu rumpun begini. Nah, ini tidak kita terima karena itu bertentangan dengan dalil. Ya, itu bertentangan dengan dalil. Mereka mengatakan bahwa Pithecanthropus itu ya, tingginya lebih kecil daripada ukuran kita, betul tidak? Padahal dalil menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tingginya 40 hasta. Khalas. Jadi itunya saja yang salah. Tapi kalau misalkan organ lama-lama berubah atau ya antum kalau melihat misalkan orang Indonesia ketika masih di Indonesia wajahnya masih sama seperti wajah Indonesia. Tapi kalau sudah tinggal di luar negeri 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dengan memakan makanan dan nutrisi di sana, terus kemudian punya anak, anaknya makin lama makin mirip dengan orang-orang lokal di sana. Perhatikan aja. Ya, ini merupakan sunatullah bisa jadi. Ya, itu bisa dipelajari. Ya, karena nutrisi yang dimakan di Indonesia berbeda dengan nutrisi yang dimakan di Saudi atau di Yaman atau di Inggris atau di Jepang misalnya. Perhatikan saja. Betul tidak? Jadi bisa jadi itu adalah suatu yang memang ilmiah secara sains begitu ya. Islam tidak menafikan yang bagian itu. Tapi yang Islam menafikan, yang diingkari oleh Islam oleh dalil-dalil adalah yang mengatakan bahwa manusia dan monyet itu satu rumpun. Baik. Kemudian wa qad takunul hikmah ma'lumatan lana wa qad najizu an idrakiha lakinna na'lamu ilmal yaqin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, ketika Allah melakukan suatu perbuatan, maka itu pasti ada hikmah Allah di baliknya. Bisa jadi hikmah tersebut diketahui oleh kita dan bisa jadi hikmah tersebut tidak diketahui oleh kita. Akan tapi kita mengetahui secara yakin bahwa tidaklah Allah menghendaki hal tersebut kecuali pasti ada hikmah besar di baliknya. Contoh misalkan, ini baru pembahasan tadi malam tapi mungkin di majelis lain, di masjid lain ya, di pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Itu ada seseorang, salah satu pemimpin pasukan perangnya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad laknatullahi alaih, ini adalah penguasa yang bertanggung jawab dalam pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi Ubaidullah bin Ziyad ini memiliki beberapa pemimpin pasukan perang. Salah satu pemimpin pasukan perangnya disebutkan dalam riwayat, ini riwayat yang sahih. Disebutkan bahwa dia terjatuh dari atap rumahnya atau lantai 2 atau bisa jadi lebih. Intinya terjatuh dari atap atau lantai 2 begitu atau lebih, sehingga membuat kedua kakinya itu patah. Ini pemimpin pasukan perangnya, salah satu pemimpin pasukan perangnya Ubaidullah bin Ziyad, kedua kakinya patah karena jatuh. Kemudian dijenguk oleh salah seorang ulama, ya, ulama Ahlussunnah yaitu Abu Qilabah rahimahullah. Dijenguk oleh ulama Abu Qilabah. Maka Abu Qilabah mengatakan, semoga ini adalah kebaikan untukmu. Maka kemudian kata pemimpin pasukan perang tersebut, apa kebaikan?
yang ada pada ayu khairin fi kasri rijlaya. Ya. Kebaikan apa yang ada pada patahnya kedua kakiku ini secara bersamaan? Ayu khairin fi kasri rijlaya jami'an. Maka Abu Kilabah kemudian mengatakan, "Ma satarallahu alaik aktsar." Apa yang Allah tutup darimu itu lebih banyak. Maksudnya adalah kebaikan yang Allah tutup darimu sehingga engkau tidak melihatnya sekarang itu lebih banyak. Tetapi engkau fokus pada musibah ini. Akan tapi kebaikan yang bisa jadi berada di balik musibah ini itu lebih banyak, antum tidak tahu, bisa jadi. Bisa jadi tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah terpikirkan, bisa jadi nanti antum akan tahu. Ya, bisa jadi antum tidak akan mengetahuinya selamanya, atau bisa jadi antum nanti suatu saat akan mengetahuinya. 3 hari kemudian datanglah utusan dari Ubaidullah bin Ziyad laknatullahi alaih. Datang utusan membawa surat perintah kepada pemimpin pasukan perang tersebut yang kakinya dua-duanya patah tersebut, memerintahkan dia untuk menyiapkan pasukan perang mencegat Al-Husain radhiyallahu anhu, memerangi Al-Husain radhiyallahu anhu. Yang Al-Husain datang dari Hijaz ke Irak, ke Karbala. Menyerang, ya tujuannya bukan Karbala ala kulli hal, tapi maksudnya dicegatnya di Karbala oleh pasukan perangnya Ubaidullah bin Ziyad. Jadi Ubaidullah bin Ziyad mengirimkan utusan untuk memerintahkan pemimpin tersebut yang kakinya patah tadi dua-duanya untuk memimpin pasukan perang memerangi Al-Husain. Habis itu pemimpinnya mengatakan kepada utusannya, antum melihat yakni apa yang terjadi padaku. Qad asabani ma tara. Engkau telah melihat apa yang terjadi padaku di sini. 2 kakinya patah. Jadi ini adalah uzur gitu ya. Enggak jadi berangkat. Yang diutus untuk berangkat adalah pemimpin pasukan yang lain, pemimpin pasukan perang yang lain. 7 hari kemudian datanglah kabar bahwa Al-Husain radhiyallahu anhu terbunuh. Maka pemimpin pasukan perang yang kakinya patah tadi itu kemudian berkata, rahimallahu Aba Kilabah laqad sadaqa. Semoga Allah merahmati Abu Kilabah, dia telah berkata benar. Hikmah yang ada di balik patahnya kedua kakiku ini justru lebih besar. Ya, dia terkena musibah dunia, 2 kakinya patah. Ini lebih baik daripada nanti dia dikirim, daripada dia tidak terkena musibah dunia ini, kemudian dia dikirim untuk memerangi Al-Husain, sehingga kemudian dialah dan pasukannya lah yang membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini musibah agama, dikenang sepanjang sejarah Islam sebagai musibah kelam, musibah berdarah. Membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan tercelanya amalan ini. Membunuh sahabat, apalagi sahabat ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Apalagi sahabat ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, dan anak Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita lihat pemimpin pasukan perang tersebut itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan musibah dunia, yaitu 2 kakinya patah. Makanya para ulama menjelaskan ketika kita mendapatkan musibah, selama itu masih musibah dunia, bukan musibah din, bukan musibah agama. Kalau itu adalah musibah dunia, kita harus sabar, kita harus ridho, dan kita harus bersyukur, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bisa jadi musibah yang menimpa kita lebih besar dari itu. Ya, karena bisa jadi ada hikmah yang besar di balik musibah tersebut. Tetapi bisa jadi kita tidak mengetahuinya, karena kita hanya fokus biasanya pada musibah tersebut. Kita memiliki banyak sekali organ sehat, tapi ada satu organ saja yang sakit, satu gigi yang sakit, kita langsung ngeluh.
sakit gigi. Padahal organ yang lain sehat semua. Kenapa nggak menyebutkan alhamdulillah kepala Anda masih sehat, lidah Anda masih sehat, masih bisa merasakan, ya. Kalau enggak COVID bisa jadi. Dan seterusnya. Jadi ini adalah hikmah Allah di balik yakni setiap musibah yang menimpa kita. Selama itu musibah dunia. Kalau musibah din, kita harus hati-hati. Kalau itu musibah agama, nah ini tidak boleh kita yakni senang-senang, tidak boleh kita merasa tenang, tapi kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh musibah din adalah ya ketika seseorang itu misalkan mau meninggalkan kewajiban karena harta. Zahirnya mendapatkan kenikmatan dunia, tapi gara-gara kenikmatan dunia tersebut dia meninggalkan kewajiban. Ini musibah agama. Gara-gara harta dunia dia melakukan keharaman. Ini juga musibah agama. Musibah agama. Menginginkan kekuasaan dengan cara memberi suap. Musibah agama. Menerima suap tersebut walaupun meyakini bahwa ambil uangnya tapi pilih yang lain. Ini musibah agama. Menerima uang suap itu dia memasukkan api neraka dalam mulutnya. Ini terlepas dari pendapat yang ana lebih cenderung, yaitu tidak ikut serta dalam sesuatu yang hukum asalnya adalah haram. Ikut serta dalam pengangkatan pemimpin yang suara orang yang berilmu disamakan dengan suara orang fasik. Ada dua orang fasik dengan satu orang soleh dan satu orang berilmu, kemudian ternyata orang fasiknya menang gitu ya. Maka ini tidak sesuai dengan cara pengangkatan pemimpin yang syar'i. Berarti ini hukum asalnya haram. Baru boleh kalau ada darurat. Dan saat ini tidak ada darurat sama sekali. Jadi itu pendapat yang ana cenderung. Taib, ala kulli hal kita lihat itu banyak diselingi dengan keharaman-keharaman tadi gitu ya. Suap menyuap, ghibah dan seterusnya. Ini berbahaya. Kama yusiru ilaihi qauluhu ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Jadi hikmah Allah ini selalu ada hikmah di balik apa yang Allah kehendaki, sebagaimana apa yang ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka berkehendak kecuali ketika Allah berkehendak, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita ya, ini sudah mendekati syuruk mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan.